Ya. 1, 2. Dulu gue ngomong apa? Halo, saya Kelly gitu. Kenalan satu-satu gitu. Oh, gini aja. Dinda udah siap belum, Dinda? Dinda udah siap belum, Dinda? Dinda. Udah. Oh, udah tuh, udah. Safel udah siap. Kita kedatangan tamu. Nanti kenalan dulu nih orang ini. Ya, kenalan dulu. Iya nggak sih? Nanti lu perkenalkan diri lagi. Ntar gue perkenalkan diri juga. Oke. Gitu. Gue mah kagak usah anjir. Udah ada. Kenalan mulu nanti orang bosen kan. Ya udah. Udah record. Udah nih, udah record. Belum. Oh, udah. Oh, udah. Oke, ayo silent semua. Halo semuanya. Kembali lagi di Podman, Podcast Manajemen. Karama, kita udah mau masuk episode 3 nih. Ada bahasan apa nih Kak kira-kira? Wah, kita hari ini bahasannya spesial banget nih. Terus masih anget-anget gitu. Kita hari ini mau bahas tentang internship Hima Management. Nah, kita juga punya tamu nih, beberapa tamu. Boleh langsung aja kali ya kenalan. Iya nih, boleh nih kita kenalan satu-satu dulu. Di sini ada Kania. Kania boleh perkenalkan diri dulu, Kania. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, gue Kania selaku Wakil Ketua HIMA periode 2020-2021 dan alhamdulillah selama 5 bulan ke depan gue dipercaya menjadi koordinator 1 buat internship tahun ini. Salam kenal, Keren banget dong. Wih, Dulunya Kania. sempat magang juga kan tuh? Yoi, bener banget. Dulu gue magang di Divisi Informasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat. Divisi gua, divisi gua dulu. Divisi gue juga dong. Oke. Oh iya, lu Selanjutnya Infocom siapa ya, lagi nih? Lu Infocom ya? Yo, Gua Infocom, lupa. keren banget. Nah, selanjutnya ini ada Aureli. Boleh lah, langsung kenalan aja kali Halo, ya. Aureli ada. Oh, Aureli, oke. Anjir, jadi gue nge-cut kan usah. Aureli nih. Yaudah. Gue lanjut. Yaudah. Yang tadi di-cut ya. Yang sisa-sisanya. Kita ke Selanjutnya ini Dinda dulu. Dinda. Yuk, kenalan yuk. Tak kenal kan maka tak sayang, asik. Hai semuanya, gue Dinda Ayu dari Manajemen 2020. Sekarang gue lagi internship di Divisi Infocom dan Humas. Wah, keren. Dinda. Terus ada lagi nih. Ada Syafel. Syafel, kenalkan diri dong, Syafel. Halo semuanya, gue Syafel dari Divisi Penelitian dan Pengembangan. Wah, keren. Ini divisi baru nih. Ntar kita bakal bahas juga divisi ini. Nah, yang terakhir Aureli. ada Aureli. Yuk langsung rel. Aureli bodo amat, Aureli. Reli gak kedengeran dah. Oh, udah ngomong. Nggak ada suara. Lu di mute tadi. Tadi di off cam-nya, off mic. Jadi langsung lanjut aja, Aurelinya langsung lanjut. Ntar gue cut. Iya.
Halo semuanya, gue Aureli dari manajemen 2019. Sekarang di divisi Infokom Humas, kalau dulu wirausahaan. Really lu kayak robot sumpah. Ya, gue Halo, kayak gitu. ini masih itu gak? Ya basi lu Rel. Ya, masih bisa ketangkep tadi. Hai, gue Aureli masih tangkep sedikit. Tapi divisinya kurang jelas gitu nggak sih? Ya nggak apa-apa. Ya udah. Nih sekarang gini aja. Aureli dulu virus kan? Ya Aureli virus. Ya udah. Tinggal dijelasin aja. Beneran nggak jelas suaranya. Coba ulang dah. Ulang. Ulang, nah ini udah jelas. Ini udah jelas. Halo semuanya. Gitu, udah. Udah belum? Ulang dari Udah awal. bagus. Ya udah. Ya, oke. Ya bagus. Halo semuanya, kenalin gue Aureli. Sekarang di divisi Infokom Humas. Kalau dulu internship-nya di kewirausahaan. Salam kenal. Halo Aureli. Halo Aureli. Hai. Nah, siapa dulu nih ya yang penasaran banget sama cerita internship dulu? Kira-kira siapa nih Karama? Kita mulainya. Kayaknya dari lu dulu deh, Dep. Kayak gue kepo sama pengalaman lu deh. Dari Debbie dulu kali ya. Nah, kalau gue dulu magangnya di HIMA itu di divisi Infokom dan Humas. Gue sama kayak Kania. Di Infokom Humas sempet sih kita mau ngadain acara gitu. Acara yang ke Sari Roti. Itu acara apa sih ya namanya? Company visit. Company visit. Gue dulu sempet dijadiin divisi acara sama Kak Farel. Tapi udah nyusunin rundown tuh. Sampai gue ngechatin dia. Gak jadi acaranya. Gara-gara pandemi sih. Iya ya sayang banget. Padahal kita udah excited banget ya mau ke Sari Roti. Mau ngunjungin pabrik ya. Ya, padahal itu udah kayak kepo aja gitu kan. Kapan lagi anak IBS jalan-jalan tuh ke Sari Roti. Dapat roti lagi ya, roti gratis Nah, ya. iya. Udah kayak ngesusun semuanya acaranya tuh. Waktu-waktunya. Tuhan berkendak lain. Tapi kira-kira kok kalau misalkan di Infokom tuh dulu tugas-tugas lu ngapain aja deh? Kalau di Infokom itu tugasnya nih ya paling sering itu posting, desain, bikin caption. Tapi pas magang kan gue belum terlalu bisa banget desain gitu. Untungnya ada orang manusia berbaik hati. Siapa Enggak, tuh? Kania juga Infokom nih, bareng aja yuk. Oh iya, Kania boleh dong Kania. Di Infokom kita ngapain aja sih Kania? Di Infokom kita biasanya bikin caption. Misalkan, hari raya Idul Adha. Gue bikin caption, nanti misalnya Debbie yang bikin desainnya. Atau misalnya dulu kita ada kakak tingkat juga. Nah, dulu kan kita bertiga. Jadi dulu anak 2018 satu orang, anak 2019-nya 2 orang, gue sama Debbie. Gitu. Dan gue dulu juga sempet di Infokom dan Humas itu suruh bikin desain. Pengalaman pertama lah gue ngedesain gitu pakai aplikasi Canva, dan ternyata hasilnya nggak mengecewakan, bro Ensi. Wah, keren. Kalau gue sih dulu pertama kali kayaknya diajarin ya nggak sih Karama? Gue diajarin sama dia. Iya, dulu diajarin lu deh. Awalnya kan lu belum bisa juga, tapi akhirnya bagus juga kok. Sekarang udah jago nih kelihatannya. Nggak nyangka juga sih gue. Oh iya, pokoknya Infokom divisi paling kayaknya sekarang nih ya, kayak ngedesain gitu. Itu tuh kita punya ketua yang baik hati banget nih. Aduh. Kayak Google Meet cuman buat ngajarin cara ngedesain. Keren banget gak sih Kania kayak gitu?
Kayak Gila, lu yang keren. tadinya nggak bisa apa-apa, lu nggak ngerti cara pakai Canva diajarin. Baik sih. Syukur Ya nggak sih? banget sih kita. Alhamdulillah. Nah, iya sih. Itu sebenarnya emang ini sulitnya online ya guys ya. Karena kalau misalkan offline kan misalkan kalau misalkan mau belajar ini nih ngedit nih infokom, itu tinggal misalkan di kelas aja, di kelas. Misalkan habis selesai ada mata kuliah, terus bawa laptop kita ngedit bareng-bareng. Tapi kan kalau pandemi sekarang nggak bisa nih. Nah, jadi alternatifnya ya itu pakai Google Meet. Jadi misalkan gua share screen terus nanti mereka nonton. Terus di Canva juga bisa sharing edit. Jadi misalkan ada satu bahan buat diedit, nah nanti mereka bareng-bareng editnya gitu. Bisa saling edit bareng, join. Keren deh Canva. Terus Gitu. kita di Infocom ada apa lagi sih kan ya? Kita waktu itu di Infocom sebenarnya cuma dulu gue Oh, cuman jadi ini loh bikin caption sama desain gitu. Kalau selain itu kayaknya apa kita ya? Dep? sempat publikasi deh. Iya nggak sih? Gue sama Oh Karama ya, sempat publikasi. publikasi. Yang Ya. acara apa ya, Kak? Itu yang company visit, waktu itu kita udah sempat mempublikasi tuh. Iya, sempat juga publikasi di kelas kosong. Nah, pengalaman kalian gimana tuh? Pertama kali publikasi kan pasti deg-degan tuh pertama kali tuh. Feelingnya gimana tuh coba? Publikasi Kalau di gue sih kelas. pas publikasi kayak gemeteran, takut. Tapi ya udah, ternyata kayak gitu doang. Apanya yang ditakutin ternyata gitu. Padahal publikasinya di kelas-kelas cutting ya, di angkatan 2017. Waktu itu ada angkatan 2016 ya kalau nggak salah juga. Mantap nih emang nih. Nah, Ini sekarang Aureli juga. Tapi gue aneh deh. Dulu magang apa di tuh? Infocom, tiba-tiba udah dijadiin kadif aja. Itu kebaikan gua. Kania juga ya, Kania. Dari Iya. divisi Infocom Jadi langsung wakil. naik dia nih. Jadi wakil gua. Wakil kita nih. Keren Emang banget keren ya. Kania. di hima manajemen tuh beda sendiri ya, emang. Emang gitu. Gimana kesannya, Kania? Dari divisi langsung naik Pertama ke kali wakil. ditunjuk wakil. Banget sih, sumpah. Iya. Jarang orang yang langsung mau. Iya, pertama sih sebenarnya dari keinginan kita sendiri dulu. Sebenarnya waktu itu agak kaget ya karena seorang Ania gitu ya dipercayakan diminta tolong diberikan amanah gitu ya. Jadi wakil ketua manajemen itu sebenarnya deg-degannya ada, tapi gue rasa sih pengalaman yang bakal nanti didapat itu luar biasa sih, dan manfaatnya juga nggak buat diri gue sendiri doang, tapi orang lain nanti akan merasakan juga lah, ya ibaratnya influence yang dari Hima M itu sendiri jadi bisa memotivasi banyak teman-teman lainnya juga. Mungkin nanti ke depannya kalau mau ikut organisasi mahasiswa seperti manajemen kan jadinya untuk kaderisasi juga nanti makin mantep dong. Gitu. Keren dah pokoknya. Makin maju ya, Kania. Betul. Kayaknya tahun depan calon-calon ketua, iya nggak nih? Atau gimana? Boleh. Waduh. Berat. Ya dulu buktinya aja jadi wakil bisa kok, keren. Yoi. Kayaknya bisa deh. Bisa lah. Nah, kita ada Aureli nih. Kepoin Aureli yuk kali ya. Nih. Aureli, halo. Halo Rel. Hai. Nah, ceritain dong pengalaman lo di Kewirus ngapain aja. Kayaknya gue denger-denger ada hal-hal yang agak sedikit tidak mengenakan atau gimana nih? Waduh, apa tuh? Yuk, Rel cerita Rel. boleh kali ya? Boleh lah. Ini sebenarnya enak gak enak sih ya. Sebenarnya sih enak, soalnya nggak kerja. Orang kadifnya aja, ya gimana ya, jujur nih ya. Kadifnya tuh nggak ngajak ngomong.
itu ada grup tapi sepi banget, nggak pernah ada yang muncul. Terus kayak ya udah kalau misalkan rapat, waktu itu rapat kan masih offline ya. Ya udah mencar-mencar, anaknya bapaknya kemana. Jadinya nggak sempet kerja karena waktu itu kan keburu pandemi gitu guys. Tapi sempat kenalan nggak bareng sama divisi lu gitu? Kalau sama Adiknya. kalau sama divisi kan itu temen kelas gua ya, jadi kenal. Sama cuttingnya? Cuttingnya iya. Gimana tuh? Sama cutting tahu ya sekedar tahu nama doang. Karena kan waktu itu juga kenalan semua kan. Tapi nggak dekat. Ya. Terus ada cara apa gitu yang bikin lo terkesan gitu gimana? Coba deh. Ada nggak kira-kira tuh? Masker, canda masker. Iya guys, jadi kan waktu itu yang tadi udah dibilang di awal kalau kita hima manajemen tuh waktu itu pengen bikin acara company visit. Tapi udah direncanain semuanya, pokoknya udah disusun. Kecepatan lo. Udah disusun semuanya buat harga-harganya dan Sayang banget ya, padahal itu udah excited banget ya, itu company visit tuh paling ditunggu-tunggu itu. Company visit anak kewirus nyari danus gak? Kayak nyari deh. Lu keliling gak, Rel? Risolnya Kak gitu. Ya, untungnya ya belum sempet jualan risol, guys. Ya, berarti belum nyobain vibes-nya anak danusan nih. Iya, belum, karena keburu pandemi kan. Padahal dulu anak-anak virus tuh keliling-keliling kelas dari lantai 1 sampai lantai 4, bahkan sampai kantin, sampai gazebo, demi secuan gitu ya. Iya, kalau Aureli jualan kira-kira ini gimana ya? Laku nggak ya? Paksa beli kali ya? Kita pada takut ya. Iya, harus beli. Ntar gue bawa Marcella. Tapi lu pada anak virus udah benar-benar kayak pengen banget gak sih gitu nyobain danusannya Kak, risolnya Kak, gitu-gitu. Pengen gak sih rasanya? Jujur. Iya, jujur. Ya. Jujurnya kenapa? Ya enggak lah. Lah kan nyobain jadi anak virus, jadi harus nyobain jualan kan? Harusnya. Iya, lu milih ke virus kan? Enggak milih ke virus gua. Enggak milih ke virus dia. Oh, berarti kalau misalnya lu di kewirus lu nggak mau danusannya Kak gitu, nggak kepengen gitu? Kan ya, enak tuh bisa melatih bakat jualan. Iya, karena itu udah jobnya ya dilakuin aja. Kan emang komitmen. Oke, keren juga sih Lorel, sumpah. Walaupun nggak sesuai apa yang lu pilih pas di Google Form itu, ya udah kan udah dipilihin, terima aja. Ya udah. Terus di wawancara lu gimana tuh, Rel? Nah ya, kayak kelihatannya takut tuh si Aureli. Iya, paling takut. Gue denger sih ya, ditahan lama gitu nih. Iya nggak sih, Rel? Bukan ditahan, itu memang gue aja jawabnya nggak meyakinkan, makanya masih pada ragu. Jadinya ditanyain mulu. Siapa tuh, Rel, yang nanyain mulu? Yang jelas kasih bukan inisial Rama. Boleh nggak sih? Yang jelas bukan Karama. Karena kalau gue sama Yudis tuh modus doang di belakang. Iya, di belakang bener-bener berdua mereka di belakang. Cekikikan, nggak tahu bahasa apa. Gue sih pas wawancara parah sih kebagiannya. Kalau gue rumahnya di Bekasi nih ya. Itu jam berapa sih ya? Pokoknya gue 2 orang terakhir sebelum diwawancara. Kan tega ya, kayak nggak mikirin gue. Tapi kan orangnya banyak, Rel. Jadinya kita harus ngantri. Gitu. Nah, padahal guanya, itu sih yang padahal gue agak capek juga. Padahal guanya capek juga. Kalau pas diwawancara gimana dah? Kalau gue waktu itu diwawancara santai tapi profesional. Gue tuh ibaratnya waktu itu pas di interview tuh gue rasanya kayak gue tuh lagi di film Hit and Run gitu. Jadi
tanya ini jawab, tanya ini jawab, tanya ini jawab. Tapi Oh, apa, lu berarti yang taktis, cepet gitu ya? taktis cepet, ya. Kayak apa Gitu. yang ada di pikiran lu keluarin aja gitu, Iya, nyeletuk. tapi intinya tuh begini. Iya. Gitu. Keren Kalau banget gua, tuh, gila. kayaknya waktu itu gue nggak lama-lama ya. Sebenarnya gue nggak inget berapa menit durasi gue di wawancara. Iya, tapi gue tahu Tapi kayaknya lu orang yang tercepat di wawancara nggak sih? Bisa dibilang ya, kayaknya. Iya benar. Karena itu kalau semakin lu jawabnya meyakinkan, justru lu semakin cepet sesi wawancaranya. Karena orang udah merasa yakin duluan, jadinya cepet aja udah gitu. Nah, ini berhubungan sama wawancara nih. Kita harus nanya Ada nih juga ya. nih, Dinda. Din, gimana nih pengalaman wawancara? Kalau sekarang online gimana kira-kira? Boleh kali ya diceritain? Awalnya tuh kan deg-degan sih pastinya, kayak mikir bakal keluar pertanyaan apa nih gitu kan. Terus apa nanti pas jawab tuh nggak grogi atau gimana gitu kan. Soalnya kan yang namanya wawancara itu kan emang dari dulu pasti kesannya tuh kayak bikin tegang, bikin pokoknya nyeremin lah gitu kan. Jadi udah pasti banget deg-degan gitu. Dan online juga, jadi rada kayak, aduh takut kenapa-napa gitu, entah sinyal atau suara aku nggak kedengeran gitu kan. Cuma pas masuk ke lobbynya, masuk ke Zoom-nya, itu kayak berusaha buat tenang, buat mikir jernih gitu buat jawab semua pertanyaannya gitu kan. Dan emang kayak udah, apalagi kayak ngelihat kakak-kakaknya tuh yang udah kayak serius gitu, aku udah takut deg-degan. Cuman berusaha buat tenang jadi biar jawabnya bisa lancar. Iya, kira-kira Din, pas wawancara online gini ada nggak sih pertanyaan yang kayak lu bikin, aduh ini jawabnya apa ya? Kayak gitu, ada nggak? Paling Cutting dingin. yang nanya kayak gitu. Kebetulannya syukurnya tuh aku dapat pertanyaan yang aku bisa jawab gitu, nggak dapat pertanyaan yang out of the box gitu, yang aku apa nih jawabannya aku nggak tahu gitu. Kebetulannya sih gitu Kak. Ya, yang menurut lu pas pertama kali ngelihat paling nyeremin siapa? Antara gua, Kania, atau ini? Kakak Nia. Boleh ya, Kania. santai aja, langsung jujur. Kania seremin katanya, Kania kurang senyum. Gue introvert, oh bukan ya. Ayo Tapi klarifikasi. kalau di chat tuh baik banget. Makanya aku Iya, kan nggak seru banget. gitu kan. Asik. Iya. Cuman kalau disuruh misalkan malmingan atau maksud gue tuh kayak nonton video, tapi bukan video ya, kayak mungkin WA callan atau meeting segala macam. Kalau misalnya lewat malam-malam, misalnya kalau tengah malam jam 1 tuh gue nggak bisa. Dan untuk bercanda-bercanda kayak gitu gue nggak bisa, karena waktunya tidur gitu. Tapi gue waktu jadi wawancara saat itu memang gue orangnya tegas sih aslinya ya. Jadi gue menyesuaikan juga di situ. Dan waktu itu kan gue juga jadi timekeeper. Jadi pasti gue rasa nih yang maupun orang yang di-interview maupun yang wawancaranya tuh pasti kan ada bunyi tenenet. Nah itu pasti deg-degan kan, langsung gila waktu gue udah habis cuy gitu. Seru sih kalau menurut gue, seru. Cuman memang karena ini online ya gimana lagi gitu kan. Tetap Sekarang sih. Dinda, takut gak nih? Kan ini kan satu room Zoom sama Kania. Ada rasa takut gak? Boleh kali ya. Masih serem gak? Enggak sih, aku lama-lama ngeliat kakaknya seru. Emang aku juga nangkepnya kalau kakaknya tuh lebih mengarah ke kayak profesionalitas gitu, kayak posisinya waktunya dia serius, waktunya dia asik gitu. Jadi nggak seserem itu, cuma waktu wawancara emang kayak langsung kayak, aduh apa aja serem banget. Waduh, sorry sis. Damai sis. Nah, dulu Dinda
Pas mau Oh. internship itu daftar apa ya kira-kira? Aku tuh dulu daftarnya ke sekretariatan gitu kan. Tapi pas keluar hasilnya ternyata aku dapetnya di divisi Infokom dan Humas gitu kan. Awalnya sih kayak aku dapetnya di sini. Cuma lama-kelamaan tuh asik sih ternyata. Dari anak-anak Infokom sama Humasnya juga asik-asik banget. Terus juga kakak-kakaknya juga asik-asik semua. Terus kayak gak apa-apa nih ya, asik juga. Gak mesti ke sekretariatan juga. Infokom sama Humas seru banget sih. Tapi ada rasa kecewa nggak diterima di sekretaris gitu? Enggak sih aku, kalau kecewa kayak ya udah gitu, apa yang udah didapat dijalani aja. Yo, keren banget lu Dinda, asli. Emang Infokom sih emang seru sih anak-anaknya, gue akuin. Paling seru. Kayaknya divisi lain nggak kayak gini ya. Kayaknya enggak. Apalagi guanya gesrek juga. Jadi sama-sama Bener. match Oh banget. gitu ya. Sama-sama kita tuh kayak Balance. circle-nya orang gila semua, jadi kayak gitu emang. Ini Dinda bentar lagi juga kayaknya keikut deh. Aduh, jangan. Kayaknya sih. Nih, cuman motivasi lu pas awal-awal mau masuk Hima tuh apa sih? Yang menggerakkan lu akhirnya mau daftar internship? Pasti kan ragu-ragu kan? Jujur banget, aku tuh gak kepikiran mau masuk Hima. Sampai waktu itu kakaknya ngechat aku. Ya. Kakaknya ngechat Wah, aku di kan. chatnya sama yang serem ya. Gak bercanda kan ya? Kakaknya ngechat aku, terus nawarin tuh kan, mau gak ikut internship Hima gitu. Aku kepikiran kan, kayak wah daripada aku nggak ikut apa-apa, aku cuma jadi mahasiswa yang kayak ya udah kuliah aja gitu daripada kayak gitu doang. Ya udah nih nggak apa-apa nih, kayak menarik juga buat pengalaman aku kan. Ya udah aku ikut nih, aku coba-coba. Ternyata pas wawancara keterima. Gitu. Asik, seneng deh. Nah, Emang nih. niat banget. Waktu itu pas Kania ngechat Hima, lu langsung kayak tertarik Hima gitu ya? Apa Iya, gimana? langsung kepikiran gitu kan, langsung cari tahu gitu. Apa tuh namanya, Hima nih ngapain aja, terus perannya apa aja di IBS gitu. Nah, nih kita di internship ini ada yang nih kali ini ada divisi baru kita nih, Dep. Kita merekrut divisi baru. Iya. Sebenarnya divisinya baru juga. Bener-bener baru banget kan ya? Iya. Boleh Tapi kali Kak Safel alhamdulillahnya ada yang mau ceritain. masuk. Safel ada Safel. Nah, mungkin Safel koneksinya. Jadi mungkin gue jelasin dikit. Nah, ini di periode sekarang ini ada namanya divisi penelitian dan pengembangan. Sebenarnya itu kenapa diciptain divisi itu? Karena dari Hima sekarang ini pengen gitu loh, menghasilkan suatu karya ilmiah lah, karya tulis gitu loh. Nah, tadinya kan memang harusnya itu memang dipegang sama divisi pendidikan dan operasional. Tapi ngelihat tugas divisi itu udah banyak, terus katanya anak-anaknya pada nggak sanggup, Kak, kalau misalkan harus ada penelitian juga. Akhirnya jadilah divisi penelitian dan pengembangan. Terus ngelihat dari hima-hima lain juga pada ada divisi itu, akhirnya ya udah terciptalah. Nah, terus di internship yang sekarang ini, yang kedua ini, gua makanya berpikiran pengen nyoba nih, kira-kira ada nggak ya yang masuk ke divisi ini. Kalau kita open buat divisi ini, ternyata ada, Dila. Tapi sayang banget orangnya nggak ada di sini, gitu deh. Iya, gue. Divisi Litbang itu kayaknya gue denger-denger lagi ribet-ribetnya masalah responden nih. Ya nggak Iya, sih? lagi ngejar questioner. Harusnya targetnya tahun lalu udah selesai, tapi gimana ya, tugas tuh banyak banget, jadinya ketunda.
Nah sekarang lagi dikejar nih gitu. Bagus deh. Semangat terus. Divisi Litbang, divisi semuanya deh. Semangat terus. Nah Nih, ngomong-ngomong motivasi masuk internship, lu sendiri kenapa deh waktu itu mau masuk internship? Padahal waktu itu offline terus kuliah, pasti kan lebih sibuk daripada sekarang online ya. iya. Kalau gue sih lebih ke, gue pengen aja gitu ikut organisasi. Tapi organisasinya bukan yang kayak lebih ke jalan gitu. Gue pengennya yang kayak lebih ke pendidikan gitu. Terus gue tanya-tanya tuh sama Kak Laura kalau nggak salah. Gue sempat tanya-tanya ke dia, Kak, kira-kira di Hima ngapain aja ya, Kak? Terus ya udah pokoknya iya deh Hima gini-gini dijelasin lah tuh. Nah, ya udah akhirnya gue langsung daftar aja sih, gitu doang. Kalau Kania, motivasi Kania, lu ikut Hima apa nih? Kania motivasinya gede nih kayaknya. Kania. Iya, kalau gue orang-orangnya nggak punya motivasi, punya tujuan. Kalau Aureli punya motivasi nggak nih Aureli? Jujur ya, Kania dulu mungkin. ikut-ikutan doang. Ya, kalau gue dulu ikut apa ya, motivasi ikut internship MAM. Sebenarnya memang gue dari dulu ya, beberapa tahun yang lalu gue belum pernah sama sekali ikut yang namanya organisasi, misalkan OSIS lah, PMPK lah, atau kayak pengurus pramuka lah, atau ya apapun itulah. Gue belum pernah ikut. Ya paling banter doang ya ekstrakurikuler jurnalistik dulu pas SMA terakhir. Dan memang kemauan gue untuk ikut join organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa manajemen, gue pengen banget gitu ikut. Makanya kesempatan besar banget nih buat gue. Akhirnya ya gue komit sih, gue akhirnya mau banget ikut manajemen ya, internshipnya ya. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu kan. Gue mikirnya juga waktu itu kalau misalkan gue ikut, seandainya pengen ikut 5M yang bener-bener bukan internship ya, jadi bener-bener full satu periode gitu kan. Jadinya gue udah ada gambaran gitu. Nanti kalau gue sebagai bagian dari manajemen nanti ngurus, pas di internshipnya udah tau lah nanti tugasnya begini-begini. Paling kalau ada additional test nanti kan kedepannya juga seiring berjalannya waktu pasti makin terbiasa lah gitu. Makin wawasan kita makin banyak gitu sih. Dan memang waktu itu satu kelasan gue kan kelas internasional. Di sini gue juga sekelas juga sama Aureli ya. Sekelas gue isinya waktu itu ada 9 orang, sekarang 8 orang. Nah 9 orang kita waktu itu benar-benar komit mau ikut, 8 orang mau ikut Intern semua ya? internship Hima manajemen, dan alhamdulillah waktu itu kita terima semua. Seneng dong pasti dong, ya kan, seneng banget pasti gitu. Itu kok bisa sampai sekelas mau ikut semua, itu gue bingung sumpah awalnya. Ini kok mau sekelas gitu. Itu kenapa sih awalnya sampai sekelas mau ngikut semua? Waktu itu gimana ya, karena kemauan kita sih, ayo dong. Waktu itu Eduardo, kalau nggak salah Eduardo, Arga, Marcella, Aureli juga kayak, wah nih Hima M membuka internship, daftar yuk Hima M. Nanti kan kalau misalnya kita udah diterima nanti internshipnya, nanti kalau misalnya mau masuk Hima M yang beneran kan, kita udah tahu dulu dong kayak misalnya tugasnya ngapain aja, ini ngapain aja gitu kan. Terus juga buat kaderisasi ke depannya juga. Kalau bukan kita, pemuda-pemudi saat ini, ya siapa lagi yang bakal nerusin kan gitu. Udah itu juga kayak kalau kuliah doang gitu, gue pernah dapet omongan dari IBS apa siapanya gue nggak tahu sih ya, lupa. Jangan jadi mahasiswa yang kayak kupu-kupu, kuliah pulang. Siapa ya waktu itu? Cutting Pernah ya, pokoknya. Iya kayaknya. Di acara apa ya itu waktu itu? Nah, gue kepikiran, iya juga ya, sekarang organisasi ternyata ada value lebihnya gitu nggak sih? Iya benar banget, ada lebih ke soft skill-nya juga ya kan, karena kalaupun juga nanti mau ngelamar kerja kan pasti yang dilihat nggak cuma dari transkrip
akademik akademik aja kan. doang. Ya, dari pengalaman organisasinya juga. Jadi Itu sih balance salah lah. satu motivasi gue. Karena gue akademik gue bukannya yang tipikal pinter-pinter banget, bukan. Makanya gue nambahin di organisasi juga sih. Pinter Kan aja kenal. ya. Pinter aja. Kalau Aureli nih, motivasinya apa nih, Rel? Aureli nggak punya motivasi kali. Rel, motivasi lu apa, Rel? Masuk Ikut-ikutan hima. aja. Ikut-ikutan aja karena teman-teman gue pada ikut ya. Masa gue nggak ikut gitu? Ikut-ikutan. Tapi jadi kadif sekarang. Iya, ikut-ikutan tapi Keren, sekarang jadi keren. kadif deh. Iya, ini nggak tahu nih. Ada kesenangan nggak, Rel? Iya, wah Seneng. keren nih gue jadi kadif gitu. Iya gitu, kayak ada rasa bangga. Yang namanya ketua pasti ada apa? Ya, bukan beban sih, kayak nambah tanggung jawab aja. Jadinya harus lebih Oh, nambah lah pokoknya tanggung jawabnya. Tapi ada rasa bangganya juga kan, Ya tersendiri. bangga karena dipercaya sama Asik. Keren deh. bapak sama ibu ya. Terima Bapak, kasih Ibu. udah percaya saya. Itu terus di teror bener-bener dari pagi sampai malam sama 3 orang ini guys, sama Karama, sama Debbie, sama Kania tuh gue tiap hari ada aja yang ngechat ayo Rel ya Allah. Emang gitu, harus diteror dulu, harus dichatin dulu. Kayak masuk hima juga sama. Ya, Itu harus kalau waktu itu ditekan Laura dulu. nggak ngechat kalian mungkin nggak akan masuk. Ih, gue nggak di chatting sama Karara. Di Gua chat nggak di-chat. pasti. Gue nggak di-chat. Oh, ini enggak. Gue nggak sadaran diri sendiri, bro. Sensis. Oh ya, mungkin emang nggak semua sih, tapi kebanyakan memang di chat sih, diajakin. Nah, nih, sekarang gue kepo sama angkatan 2020 sebenarnya. Sebenarnya kalau di angkatan 2020 tuh, ini nggak sih kayak sama kayak angkatan 19 dulu nggak sih? Kayak apa excited juga atau biasa aja coba, Dinda? Ini kan online juga ya soalnya. Apanya nih Kak? Excited apa? Ya kayak angkatan 19 kan pada excited mau daftar gitu. Sampai satu kelas mau daftar. Kalau di angkatan 2020 tuh se-excited itu nggak sih? Atau enggak biasa aja gitu. Soalnya kan sekarang beda nih online sekarang. Kalau yang aku lihat sih, kalau dibilang excited, cukup excited sih kayak teman-teman aku ya. Pada mau daftar internship, kayak banyak sih teman-teman kelasan aku juga yang daftar, gitu, terus keterima juga banyak. Berarti walaupun online nggak mengurangkan semangat ya. Tetap semangat semua. Emang sama kayak moto dari internship sekarang. Pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya. Asik. Ya, deh. Keren banget. Oh ya, gue mau nanya-nanya deh. Dinda ini dari kelas inter bukan? Aku tuh nggak tahu di angkatan aku tuh masih diadain kelas inter atau enggak. Cuma waktu itu ada tesnya kan, dan aku keterima. Aku ambil tuh. Cuma aku nggak tahu itu masih berjalan atau enggak nih sekarang. Soalnya kelas yang aku masuk sekarang ini masih kelas yang dulu gitu loh Kak. Jadi aku kira di semester baru ini aku udah pindah kelas masuk ke kelas inter. Soalnya kan waktu itu ditanyain juga tuh sama akademik tuh kan buat ambil tawarannya atau enggak. Nah kebetulan aku ambil, tapi nggak tahu lagi udah nggak ada kabarnya lagi kayak gimana. Ya sih waktu itu sempat dari Kaprodi itu ada survei mengenai keefektivitasan kelas internasional itu atau kelas bilingual. Nah, kayaknya mungkin masih diproses kali ya sama prodinya. Nah, nanti bisa tuh ditanyain lagi. Tapi kelas inter tuh sebenarnya seru sih, itu harus ada ya. Karena itu kan kelebihan IBS juga itu. Buat belajar bahasa Inggris tuh mantep banget itu. Ya nggak? Kania sama Debbie ini udah ngerasain. Duh, gue bukan anak inter, jadi
Coba Rel, gimana Rel? Seru, sumpah seru banget. Kayak dosen inter sama dosen reguler tuh bener-bener beda. Ya Waduh. pokoknya di inter tuh dosennya ajaib semua pokoknya. Semua, hampir semua ajaib. Aduh. Ya, ini di kalangan mahasiswa aja IP, jangan di sini. Sekarang sekarang kita lanjut lagi nih, Bi. Nah, ini gue pengen tahu juga nih. Gue pengen flashback sih. Waktu SMA tuh kalian seaktif sekarang nggak sih? Kalian kan sekarang ikut Ormawa. Dulu SMA tuh kalian aktif kayak gini juga? Atau bahkan diem-diem aja? Coba dari Debbie. Dulu gue SMA 1 tahun kelas 10, gue di Medan. Gue kebetulan ikut OSIS. Karena di Medan itu gue tiba-tiba aja ditunjuk langsung kayak sama orang-orang situ, kayak kakak kelas yang nggak gue kenal awalnya, tiba-tiba, Dek, lo mau nggak jadi sekretaris OSIS? Kayak freak banget gak sih? Tiba-tiba datang-datang langsung ditanyain kayak gitu. Ya udah gue terima gitu. OSIS gitu doang sih. Tapi bagus dong masuk OSIS SMA. Karena waktu SMA tuh ya masuk OSIS susah banget. Dan orang-orang yang memang benar-benar mau aja. Ini Dewi aktif ya, memang udah aktif. Kalau dari Kania gimana? Kalau dari gue jujur ya, waktu SMA tuh memang gue cuma ikut ekstrakurikuler jurnalistik, sama waktu itu ada komunitas juga, namanya komunitas waktu itu Lamuru ya, singkatannya Lepkai Community Drum Percussion Group gitu. Jadi kalau misalnya dari jurnalistik sendiri, itu waktu itu kayak sebenarnya di SMA gue dulu kita ada project gitu ya, bikin majalah gitu. Kayak kalian kalau tahu majalah Provok misalkan, contoh itu kan ada desainnya, ada layoutnya gini segala macam. Nah itu waktu itu gue ikut ambil alih lah di situ juga, ikut ambil juga di situ gitu. Dulu waktu itu gue jadi anggotanya. Temen gue ada yang jadi pemimpin redaksinya, wakil pemretnya juga ada, dan pembinanya kita ada pembinanya juga, dan kita juga sempat kunjungan juga ke Provok segala macam. Itu offline ya, jadi kan enak gitu. Kita juga belajar gimana cara ngolah data informasi tanpa ada plagiarisme misalnya kayak gitu. Nah kalau di Lamuru sendiri itu kayak kita tuh menggunakan misalkan botol-botol bekas, terus kayak misalkan kursi-kursi bekas, habis itu kayak galon aqua bekas tuh kita jadiin sebagai alat buat main musik gitu. Sumpah seru banget, terus nanti ada ritmenya khusus, bisa diatur juga gitu. Rock bisa, musik apapun juga bisa. Itu dulu gue begitu, dan dulu sebenarnya gue nggak seaktif sekarang ya. Dulu gue bisa dibilang cuman belajar pulang, tapi gue baru ikut ekstrakurikuler itu baru kelas 8 ya, kelas 2 SMA lah gitu. Kalau dari kalau dari Lamurunya udah dari awal sih, dari kelas 10 gitu. Dulu gue juga nggak ikut OSIS, MPK juga nggak. Dan dulu sebenarnya kalau di SMA gue sampai sekarang juga sih, kalau mau jadi OSIS sama MPK tuh memang ada fit and proper test-nya banyak banget. Waktu itu dites kayak olahraganya tuh dites push up, back up, sit up, lari berapa kali lah putaran gitu. Ada Wah, keren sih, keren. bikin kayak semacam penelitian gitulah. Penelitian terus nanti dipresentasiin ke guru-guru gitu. Kayak mini skripsi kecil lah gitu. Susah pokoknya. Tapi lu berarti dari jurnalistik ke Infocom nggak jauh beda banget, ya nggak sih? Ya. Kan masih hubungannya. Ya. Keren sih. Ya. Desain belajar. Bisa diterima Infocom, ya. Terus makin mendalamin berarti. Ya, bener banget. Nah, sekarang Dinda dulu SMA pernah ikut eskul gitu nggak? Atau apa? Atau ikut jangan-jangan anak OSIS? bisnis? Atau anak MPK, jangan-jangan. Ini kalau OSIS tuh justru malahan aku pas SMP.
waktu SMA aku sama sekali nggak ikut OSIS. Soalnya aku mikirnya kan takutnya sibuk banget tuh buat waktu itu aku soalnya nggak ngejar PTN, aku tuh ngejarnya STAN kan. Jadi emang takutnya sibuk banget, terus nanti jadinya keteteran, nggak fokus, malah jadi keganggu gitu kan. Makanya aku mutusin buat gak ikut organisasi kayak OSIS atau MPK. Nah, di SMA tuh aku cuma ikut ekstrakurikuler basket aja sih. Dan itu aku juga menjadi pengurus bendahara. Nah, kalau waktu SMP nih sebenarnya seru sih aku pas OSIS jadi pas SMP. Kebetulan tuh di SMP ku tuh ada aku kebagian ini apresiasi seni, bidang apresiasi seni. Dan aku jadi ketua koordinatornya gitu. Nah, ada sekolahku nih buat acara milad gitulah, milad sekolah kayak semacam pensi. Nah, di situ kan karena sebagai ketua acara aku harus nyari dana, terus abis itu nyari-nyari sponsor gitu kan, terus buat proposal. Nah, itu seru banget sih. Aku di situ pertama kali belajar buat gimana ngurus anggota aku, gimana cara buat proposal, kayak gitu-gitu. Terus juga nyari-nyari sponsor ke setiap perusahaan buat ngasih proposal yang kita udah buat, kayak gitu sih Kak. Mantap. Anak basket keren. Aktif juga buat ini, kita aktif semua ya berarti. Dari SMP udah aktif. Kalau gue malah nggak pernah ikut apa-apa SMP SMA pulang doang, pulang nongkrong. Tapi kuliah tiba-tiba udah jadi ketua aja ya. itu ilham nih. Keren. Nah nih lo mau tahu nggak kenapa awalnya gue mau masuk hima? Tahu nggak? Wah, boleh nih gantian lah ya ceritanya. Iya. Nah, jadi awalnya gue di IBS tuh masuk IBS tuh gue apa ya, belum kenal siapa-siapa gitu. Ya karena teman-teman gue cuman 2 orang atau 3 orang ya, yang satu SMP atau satu SMA itu, dan itu nggak terlalu dekat, makanya gue nggak terlalu kenal orang. Nah, tapi tiba-tiba pas lagi POM itu ada satu cutting yang tiba-tiba tuh satu sekolah sama gue dari SMP, namanya Kak Nada, Nadia Nada. Nah dia itu yang ngajak gue masuk hima awalnya. Entah kenapa dia tiba-tiba nge-PC gue di line, masuk hima dong Rom, gini. Terus dia rada ngejelasin himanya gini. Karena gue bingung kan hima tuh ngapain awalnya. Nah dia dijelasin dan gue pikir-pikir akhirnya, wah menarik juga nih, boleh nih. Tapi gue di situ masih nyari temen. Gue masih nyari temen karena gue di IBS memang belum kenal banyak orang, jadi gue masuk hima masih nyari temen. Nah setelah ternyata teman-teman gue yang gue kenal di awal-awal di IBS itu pada masuk hima, ya udah akhirnya gue masuk hima juga. Terus kalau jadi ketua ini gue justru nggak ada kepikiran menjadi ketua ya. Gue tuh paling mager ya, gue ngelihat nada jadi ketua tuh, wah ini sibuk banget ngeladenin orang-orang yang kadang ada anggota yang ada pengurus yang susah diatur. Terus gue mikir pusing-pusing jadi ketua hima ya. Malah gue Nyatanya sekarang sekarang jadi malah ketua. lu yang jadi ketua kan? Itu makanya jangan ngomong, nanti kebalik omongannya. Dibalik gitu. Tapi sih keren deh lo Kak. Dari lu Kadif juga kan sempet ya? Iya, di Intersip gue Kadif. Terus di hima yang biasanya yang pengurus intinya gue jadi ketua acara MCares, Manajemen Cares. Itu acara yang social responsibility kalau sekarang namanya, acara amal itu. Dulu sempat ngadain acara offline tuh, acara bulan Ramadan, jadi di panti asuhan sama anak-anak yatim di panti asuhan Al Mubarakah Lebak Bulus, gue masih ingat. Nah itu kayak buka puasa bersama, terus ada main games, terus santunan anak yatim, ada nyumbang buku gitu di acara amal. Terus kalau bulan Idul Adha-nya, acaranya sih nggak ada sih, tapi kayak ikut ini
acaranya sih nggak ada yang dari Hima, tapi dari Hima itu masing-masing itu ditunjuk buat jadi panitia kurban. Gue jadi tahu dari situ, ini panitia kurban ngapain aja, ternyata capek dari pagi sampai malam gitu panitia kurban motongin kambing sama sapi. Gue baru tahu di situ, oh capek banget ini panitia kurban gitu. Lu pas jadi ketua nih ya, udah pengumuman ternyata lu jadi ketua, ada rasa bangga gitu gak sih kayak sama diri lu sendiri? Gak nyangka Wah, gitu apa gimana? awalnya belum ada kepikiran bangga, gue takut aja malah. Oh gila gue jadi ketua, gue gimana jadi himanya? Gue takut banget. Udah gitu kan kalau yang dari periode sebelumnya yang lanjut, waktu itu belum ada yang lanjut, nggak ada yang lanjut sama sekali. Wah anjing, gue nggak dapet anggota nih, nggak dapet anggota. Soalnya gue kan, siapa sih yang nyangka gue jadi ketua gitu loh, orang yang kayak gini nongkrong di gazebo dulu sampai malam, kucuk-kucuk jadi ketua. Kayak aneh gitu kan. Terus siapa yang menjadi anggota hima gue gitu kan? Ternyata Banyak nggak juga. ternyata nggak setakut yang diharap, nggak setakut yang difikirkan. Tapi akhirnya bangga juga akhirnya. Wih, keren juga nih. Gitu. Nah, kira-kira nih ya, gue mau nanya sama siapa ya? Harapan buat internship, ada yang mau ngasih harapan nggak gitu pesannya? Buat internship selanjutnya gimana? Dari Dinda dulu. Apa yang lu harapin di internship, Dinda? Aku berharapnya yang simpel-simpel aja sih. Aku nggak tahu lagi sih sebenarnya. Berharapnya semoga program internship ini tuh bisa berjalan dengan lancar, terus tujuan dari internship ini juga semuanya tuh dapet, manfaatnya semua juga ngerasain, terus pastinya jadi pengalaman yang baik dan berkesan banget sih buat semua yang udah ikut internship gitu, buat kedepannya. Harapannya ada kira-kira mau next jadi anggota hima beneran atau gimana? Buat kedepannya, aku sih udah kepengen sih, maksudnya ngelanjutin gitu. Kan masa sih maunya magang aja gitu kan, internship aja, pasti maunya jadi anggota juga. Ya, keren banget loh. Kania nih, dari Ibu Wakil mungkin ada nggak harapannya? Mau jadi ketua harapannya. Ya, kalau harapan gue sih dari gue simpel aja. Pertama tadi kayak Dinda bilang ya, apalagi kan sekarang nih lagi online gitu ya. Gue harap kalau gue pribadi sih harapnya internship 5 bulan ke depan, nanti mulai dari bulan ini nanti 5 bulan ke depan itu benar-benar lancar. Dan memang harapan gue juga semoga semua proker yang memang udah kita rencanain bareng-bareng bisa terlaksana dengan baik gitu. Mudah-mudahan nanti kendalanya ya semakin minim lah gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ke depannya, amin. Dan berharap dengan adanya internship kali ini, tahun ini, kaderisasi untuk hima manajemen untuk kedepannya lebih baik lagi. Thank you. Amin. Nah, Aureli punya harapan nggak nih, Rel? Atau dari Pak Ketua mungkin ada harapan buat internship? Dari siapa nih? Dari gua dulu. Nah. Sih, internship yang pertama bisa lanjut lagi tahun depan. Jadi program internship nggak putus di tahun ini. Nah, bisa lanjut di tahun-tahun berikutnya. Terus bisa memberikan impact yang bagus juga buat himanya. Artinya nantinya kader-kader himanya makin meningkat lagi kualitasnya dari segi banyaknya pengurusnya juga gitu. Nah, terus yang pasti harapannya sih gue dari yang ikut internship itu bisa meningkatkan minat dan bakatnya mereka bisa mendapatkan pengalaman dari internship ini. Jadi bukan sekedar cuman
udah nih jadi anggota internship terus udah aja, nggak ada kayak suatu kegiatan yang tidak memberikan pengalaman yang berkesan gitu walaupun online ya, karena sesuai motonya, pandemi tidak menghalangi kita untuk berkarya. Melakukan aktivitas apapun. Iya, itu sih kalau harapan gue. Oke. Dari Debbie mungkin, Debbie dari lu deh. Apa lu mau nyalon ketua juga? Wah, Denger iya nih denger. skip dah gue kalau ketua gue nggak cocok. Wakil. Udah. Iya, gak usah gitu. Ya udah harapan dulu. Harapan gue sih ya sama kayak lu pada juga, gue harap sih internship ini nanti periode selanjutnya harus ada sih, karena kayak bikin orang kan kalau misalnya langsung tiba-tiba join hima, kita nggak tahu di hima tuh sebenarnya kan kalau denger dari omongan doang hima tuh begini-begini, tapi kalau kita nggak ngadain magang, kita nggak tahu prosesnya kayak gimana, lebih jelas detailnya gimana, jadi kan kayak berpengaruh banget tuh. Itu aja sih pesan gue, pokoknya harus dijalanin lagi ke depannya. Udah nih, kayaknya udah ini pembahasan kita udah banyak banget nih, menarik juga ya nih kita ini gabut yang berfaedah. Oke, kayaknya sampai di sini aja, sampai di sini dulu ya kita ya DP. Oke. Kok gue nggak bisa berkata-kata sih? Oke, ini berarti episode yang kedua. Tetap dengerin kita terus, karena kita bakal ngulik-ngulik hal-hal yang lebih seru lagi. Meskipun kita pokoknya pantengin terus Podman episode selanjutnya, jangan sampai di skip. Podman ini pokoknya bakal nanti sharing yang lebih keren lagi sih. See you next podcast. Bye-bye. Kita ini apa ya? Kita masih membangun sebuah podcast. Jadi kalau misalkan ada kurang-kurang, mohon maaf banget gitu. Misalnya dari sound-nya ada noise gitu. Ya kan? Ya, benar. Kita terus berkembang ya. Makanya support kita terus dengan cara listening, follow, and share. Listen. Mantap. See you on next podcast. Bye-bye. Oke, bye-bye guys. Dadah semua. Yeah.